ketersediaan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Namun untuk memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika kabar kalian hari ini baik. Untuk memulai kegiatan kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian tidak tegang, kemudian kalian juga agar konsentrasi ya. Siapkan konsentrasi mata sama telinga kalian. Caranya seperti ini. Jika ibu mengucapkan kata ular panjang, tangan kalian seperti ini. Ingat konsentrasi ya antara mata dan telinga. Ular panjang, ulat pendek, gajah besar, semut kecil. Mengerti? Mengerti. Siap? Siap. Saya siap ya. Ulat panjang. Ulangi, ibunya yang belum konsentrasi. Ulat pendek, gajah besar, semut kecil, ular panjang. Ulangi ya, belum konsentrasi ya. Siap, ulangi sekali lagi ya. Ular panjang, ulat pendek, gajah besar, ulangi ya. Gajah besar, semut pendek, semut kecil, ulat pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Oke, terima kasih. Rupanya kalian sudah mulai konsentrasi. Ibu rasa kalian sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Di sini kalian sudah pada kenal belum? Nah, kita perkenalan terlebih dahulu ya, dengan menyebutkan nama, kelas, dan cita-cita. Kenapa cita-cita? Karena nanti ada hubungannya dengan topik pembahasan dalam bimbingan kelompok hari ini. Nah, misalnya contoh ya. Assalamualaikum, nama saya Nur Eni, saya kelas 9A. Cita-cita saya ingin menjadi dokter, misalnya seperti itu. Apa kalian paham? Paham. Oke. Siapa yang ingin duluan? Ya, boleh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suci, asal saya dari kelas 9E, cita-cita saya menjadi pembisnis. Terima kasih. Terima kasih Suci. Selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tazkia Putri dari kelas 9C, cita-cita saya menjadi dokter. Oke, terima kasih Tazkia. Selanjutnya siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Suwani dari kelas 9E, cita-cita saya ingin menjadi perawat. Oke, selanjutnya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Febrianti dari kelas 9A. Cita-cita saya ingin menjadi pembisnis. Oke, terima kasih karena kalian sudah memperkenalkan diri. Tentunya kalian sudah saling kenal sekarang ya. Oke. Selanjutnya Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah sebelumnya kalian pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Apa kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, sehingga masing-masing anggota kelompok dapat menerima manfaat dari pembahasan topik yang kita akan bahas nanti. Mengerti sampai sini? Mengerti. Nah, adapun tujuan dari bimbingan kelompok yakni yang pertama, kalian nanti Ibu harapkan dapat memahami serta menerima informasi terkait materi yang nanti akan kita bahas. Kemudian tujuan yang kedua yakni kalian dapat memecahkan permasalahan secara bersama. Yang selanjutnya tujuannya yakni kalian dapat terbuka mengemukakan pendapat kalian secara luas. Kemudian kalian juga akan lebih berani tampil
tampil di hadapan rekan-rekan kalian gitu ya. Kemudian tujuannya yang selanjutnya yakni kalian dapat menentukan karir masa depan kalian. Sampai di sini kalian paham? Ada yang ditanyakan nggak? Nah, selanjutnya Ibu juga akan menyampaikan terkait asas-asas dari bimbingan kelompok yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana kalian semua wajib harus merahasiakan hal-hal apa saja yang kita bahas dalam kelompok. Jangan sampai kalian membocorkan kepada pihak luar yang bukan anggota dari kelompok kita. Kemudian asas yang kedua yakni asas keterbukaan. Kalian bebas mengungkapkan pendapat kalian, ide kalian, saran kalian, namun harus dengan etika yang berlaku dari kegiatan bimbingan ini. Nah, asas yang ketiga yakni asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini secara terpaksa apa tidak? Tidak. Nah, terima kasih karena kalian sudah sukarela. Nah, itu termasuk kepada asas kesukarelaan dalam bimbingan kelompok. Kemudian asas yang terakhir yakni asas kenormatifan, yang artinya semua bahasa kalian, perilaku kalian tentunya harus berlaku atau sesuai dengan asas kenormatifan yang berlaku di bimbingan kelompok ini. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tata cara atau aturan-aturan dalam bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama, kalian berbicara dengan sopan jika kalian mengungkapkan pendapat kalian, saran kalian terhadap anggota yang lain tanpa melukai perasaan rekan-rekan kalian. Kemudian yang kedua, kalian ikut serta aktif dalam kegiatan ini. Nanti Ibu akan memberikan tugas ringan. Nah, nanti kalian mempresentasikannya. Kemudian jika ada permasalahan yang harus diselesaikan, kita pecahkan secara bersama. Nah, selanjutnya kalian juga wajib merahasiakan ya seperti yang tadi telah Ibu sampaikan terkait asas dari bimbingan kelompok ya. Mengerti? Mengerti. Apakah kalian sudah siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum ke tahap inti, kita sepakati dulu kegiatan ini akan berlangsung berapa menit? 1 kali 45. 1 kali 40 menit ya. Berarti 1 kali pelayanan sama dengan 1 jam pelayanan. Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, jika nanti sudah lewat 40 menit, tolong kalian kasih tahu Ibu ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang paling penting, yang ini kegiatan. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas sebagaimana yang telah Ibu sampaikan di awal. Nah, di sini ada beberapa kertas. Ibu ingin kalian menuliskan kembali cita-cita kalian serta terkait permasalahan terkait cita-cita kalian. Paham? Paham. Ibu kasih waktu kalian 5 menit cukup? Cukup. Oke. Silakan. Ambil satu-satu. Yuk, silakan memulai menulisnya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau jika sudah, boleh Ibu kumpulkan kertasnya. Boleh. Nanti Ibu panggil satu-satu ya. Ayo. Nah, Ibu akan secara acak melihat hasil dari tugas kalian. Nanti kita pecahkan secara bersama ya permasalahan yang akan kalian alami terkait karir atau cita-cita dari rekan-rekan ya. Yang pertama, Febi, cita-cita jadi pembisnis, betul? Betul, masalahnya tapi bingung mau jadi pembisnis apa, kayak gitu Feb. Ya, ada yang tahu nggak bagaimana solusinya untuk Febi? Ayo jawab. Saya Boleh? buka bisnis online saja, Beb. Gimana Febi? Suka nggak? Ibu paling tanya dulu, kamu senangnya apa, bisnisnya mau ke arah mana, kayak gitu. Belum? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung nanti Ibu akan kasih kamu pencerahan dari materi yang akan Ibu sampaikan ya.
Kemudian yang kedua yakni Najwa, ingin jadi perawat ya. Kalian tahu kan kalau jadi perawat tentunya harus kemana? Ke kesehatan. Nah, kemudian yang selanjutnya Suci, bisnis lagi. Suci mau jadi pembisnis apa? Bisnis sepatu online. Sepatu. Oke. Tapi masalahnya orang tua saya ingin memasukkan saya ke jurusan multimedia. Oke. Ada yang tahu nggak solusi buat Suci kayak gimana? Ada, mungkin nanti Suci sama orang tua Suci harus berbicara lagi lebih dalam terkait cita-cita Suci, terus keinginan orang tua Suci. Harus misalnya Suci kan nggak suka nih multimedia, nah nanti harus ada pengarahan lebih dekat lagi, obrolan yang lebih intens kepada orang tua Suci juga ya. Kemudian selanjutnya ada Tazkia, menjadi dokter, tapi saya bingung setelah itu saya harus berawal dari mana dulu, kayak gitu ya. Ada yang tahu nggak kalau jadi dokter harusnya kemana setelah lulus SMP? Kedokteran. Tapi sebelum ke kedokteran kan harus ke jenjang SMA dulu. Harus SMA apa SMK nih? Nah, SMK jurusan apa? Kesehatan. Di SMK belum ada kedokteran jurusannya. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait prospek peminatan atau jurusan di SMK dan MAK, agar kalian tidak kebingungan lagi terkait cita-cita yang kalian inginkan. Nanti kalian dapat mengambil manfaatnya, jadi kalian bisa tahu nih, oh kalau saya cita-citanya seperti ini berarti saya harus kesini, kayak gitu. Ini ada materi terkait prospek peminatan atau jurusan yang ada di SMK. Kalian dapat melihat dari pohon karir di sini. Tadinya. Nah, yang pertama, secara khusus program yang ada di SMK itu memiliki tujuan. Yang pertama itu kalian pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, siap untuk terjun dan mampu berpikir dewasa nantinya di masyarakat. Kemudian tujuan yang kedua yakni kalian jika memasuki sekolah di SMK atau MAK akan memiliki dasar yang lebih matang pemenuhannya secara potensi bakat, kemudian minat, kemudian keterampilan bekerja atau karir kalian lebih siap jika kalian masuk ke SMK atau MAK. Kemudian untuk SMK juga atau MAK memberikan kesempatan bagi peserta didik itu untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai program keahlian yang kalian miliki, agar potensi yang kalian miliki itu dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya tujuan secara umum pelayanan peminatan di SMK atau MAK itu yang terakhir yakni setelah menyelesaikan program pendidikan di SMK, kalian juga dapat langsung bekerja tanpa harus melanjutkan ke jenjang kuliah. Nah ya, sebab di bidang tertentu itu kalian sudah dituntut untuk siap kerja gitu. Tapi kalian juga tidak menutup kemungkinan jika kalian ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun harus sesuai dengan peminatan yang kalian ambil di SMK agar nantinya berjalan mulus kayak gitu. Nah, yang pertama ada teknologi dan rekayasa. Kalian dapat lihat di sini ya. Nah, teknologi dan rekayasa ini pertama menghasilkan pengetahuan, keterampilan serta kecakapan kerja dalam bidang teknologi dan rekayasa sesuai dengan kompetensi keahlian yang kalian miliki. Misalnya sepeda motor, kalau wanita nggak mungkin kan sepeda motor, tapi kemungkinan ada juga ya yang menyukainya. Kemudian teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik gambar bangunan nih, kayak apa itu tuh? Arsitek kayak gitu. Kemudian kimia analis, analis juga bisa keperawatan, tapi lebih intinya ke farmasi ya. Cuman lebih nanti farmasi ada jurusan yang lebih
spesifiknya lagi. Kemudian prospek kuliahnya atau studi lanjutnya, kalian jangan khawatir, teknologi dan rekayasa juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti D3 atau S1. Contohnya misalnya ketika kalian di SMK mengambil jurusan teknik pemesinan, berarti kalian juga harus melanjutkan pendidikan yang lebih tingginya itu ke teknik mesin atau industri kayak gitu. Kemudian prospek bekerja juga, kalian langsung bisa bekerja di perusahaan atau perindustrian, menjadi sebagai operator atau teknisi di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yakni ada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sama halnya dengan teknologi rekayasa, mempunyai menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta kecakapan kerja dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya teknik jaringan, multimedia tadi ya yang kamu sebutkan. Nah, kemudian prospek kerja, prospek kuliahnya, kalian juga sama dapat melanjutkan ke D3 atau S1. Misalnya kalian tadi di SMK-nya mengambil komputer jaringan, berarti kalian juga di kuliahannya dapat mengambil sesuai studi yang diambil ketika SMK yang seperti tadi Ibu telah ucapkan ya. Kemudian prospek kerjanya, kalian juga bisa langsung menjadi pekerja di perusahaan atau industri dengan menjadi operator atau teknisi, sama dengan halnya yang teknologi dan rekayasa. Kemudian yang ketiga ada kesehatan, peminatan kesehatan ya, sama menghasilkan memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan serta kecakapan kerja dalam bidang kesehatan. Misalnya yang ada di jurusan atau peminatan di SMK antara lain analisis kesehatan, farmasi, kemudian keperawatan seperti yang tadi Najwa cita-citakan kan. Nah, kemudian prospek kuliahnya sama kalian Najwa juga, atau kalian yang mengambil di kesehatan, kalian juga bisa D3 atau S1 dengan mengambil jurusan yang sesuai ketika di SMA atau di SMK atau MAK. Nah, prospek bekerjanya kalian juga bisa langsung kerja di lapangan seperti asisten perawat, asisten apoteker di perusahaan atau di industri kesehatan. Sampai di sini kalian paham? Paham. Selanjutnya ada peminatan agrobisnis dan agroteknologi. Sama menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta kecakapan kerja dalam bidang agrobisnis dan agroteknologi. Nah, diantaranya di sini ada hortikultura, kemudian perkebunan, perikanan, peternakan atau kehutanan. Nah, prospek kuliahnya juga sama, bisa D1 sama D3 sampai S1. Kemudian prospek bekerja, kalian juga bisa langsung bekerja karena lulusan diprioritaskan untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Misalnya teknologi dan rekayasa dapat menjadi operator dan teknologi di perusahaan bisnis agrobisnis dan agroteknologi. Kemudian kalian juga dapat melakukan usaha mandiri. Tadi kamu ingin ke bisnis sepatu, nah bisa juga masuk ke sana. Kemudian selanjutnya ada perikanan dan kelautan, hampir sama dengan yang sebelumnya. Di perikanan dan kelautan ada jurusan atau peminatan yang nautika, teknologi kapal niaga, budidaya perikanan serta budidaya rumput laut dan sebagainya. Prospek kuliahnya sama, bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi yakni D3 atau S1, tentunya dengan jurusan yang sebelumnya kalian ambil ketika kalian di SMK. Nah, selanjutnya ada bisnis dan manajemen. Nah, buat yang para pebisnis nih kayak tadi Feby atau Suci, kalian juga bisa mempertimbangkannya ya, nanti kalau kalian di SMK mau ngambil seperti apa nih. Nah, sekarang ada bisnis dan manajemen. Kalian dapat mengambil administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran atau perbankan. Nah, prospek kuliah jika kalian ingin melanjutkan hampir sama dengan yang sebelumnya,
disesuaikan dengan jurusan yang kalian ambil ketika SMK. Nah, adapun prospek bekerja sama juga, kalian bisa bekerja secara langsung seperti menjadi operator, tenaga pemasaran, atau tenaga pembukuan di perusahaan atau industri, atau bisa usaha mandiri. Nah, kayak gitu. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, jika kalian paham, ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Mengerti? Mengerti. Oke, kalau mengerti. Oke, jika kalian tidak ada pertanyaan, Ibu ingin kalian memikirkan ulang, kemudian apa yang kalian dapatkan terkait materi yang barusan Ibu telah sampaikan terhadap cita-cita yang kalian akan tempuh nanti. Kemudian kalian buat komitmen terhadap diri kalian sendiri. Mengerti sampai sini nggak? Misalnya tadi Ibu menjadi dokter nih, berarti Ibu tuh harus masuk ke kesehatan kayak gitu. Nah, ini sesuai dengan kemampuan kalian terhadap materi yang telah Ibu sampaikan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, bisa dimulai dengan siapa? Suci, boleh? Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu, saya berpikir Ya, gimana? ternyata orang tua saya memasukkan saya ke jurusan yang benar karena pembisnis. Ada kaitannya ya dengan multimedia. Nah, oke, berarti Suci telah mengikuti kegiatan terkait prospek peminatan jurusan ini, sudah bisa mengambil manfaatnya ya. Oke, selanjutnya siapa? Ayo, Taskia. Taskia kenapa? Tadi Taskia ke kedokteran ya. Terus masih bingung nggak setelah Ibu menjelaskan materi barusan? Masih bingung. Nah, ada yang tahu nggak? Tadi Saskia masih kebingungan. Dia itu pengen ke kedokteran, tapi masih bingung. Dia harus ngambil jurusan apa? Kesehatan. Oh, kesehatan. Betul tuh kata Pebi ya. Saskia bisa ngambil ke kesehatan, namun Saskia tidak bisa langsung bekerja secara langsung. Kalau ingin menjadi seorang dokter, Saskia harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu sarjana kedokteran kayak gitu. Kemudian selanjutnya siapa? Najwa tadi gimana terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Tadi Najwa cita-citanya pengen jadi perawat. Berarti Najwa kalau udah lulus SMP harus kemana? Ke SMK jurusan kesehatan. Najwa sudah berpikir mau ngambilnya apa? Belum. Bisa analisis ya kayak tadi kayak gitu, formasinya bisa kayak gitu. Selanjutnya Pebi sudah menemukan titik terang ingin menjadi pebisnis apa? Ingin apa, Peb? Menjadi manajemen. Mau mengambil jurusan manajemen dan bisnis berarti ya. Mau ngambilnya apa? Akuntansi. Kenapa akuntansi? Agar Pebi bisa mengelola bisnisnya nanti kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Karena ya kalian sudah bisa menyerap materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian membuat kesimpulan dari materi yang telah Ibu sampaikan barusan terkait layanan prospek peminatan jurusan di SMK dan MAK. Ada yang ingin menyimpulkan? Dengan adanya bimbingan berkelompok ini, saya dapat menyelesaikan masalah yang saya alami. Oke, itu kemudian terkait materinya kayak gimana? Dapat menentukan karir masa depan saya dengan mengambil jurusan yang sesuai dengan cita-cita saya. Terus apa lagi? Saya bisa Mendapatkan teman. Oke, Tasya dapat menempatkan teman baru. Ada lagi Kak? Ya, saya dapat mendapatkan informasi terkait cita-cita terkait masa depan. Oke. Jadi kesimpulannya dengan materi prospek jurusan peminatan di SMK, kalian mendapatkan informasi
terkait nanti jurusan yang akan diambil setelah SMP, terkait cita-cita kalian. Kemudian kalian juga sudah nggak kebingungan lagi akan karir yang akan kalian nanti gapai ya. Selanjutnya Taskia menambah teman baru. Kemudian Feby juga dapat barusan Feby apa? Menentukan jurusan ya, yang tadi Ibu katakan. Oke, karena Ibu rasa kalian sudah paham terkait materi layanan bimbingan kelompok hari ini, rupanya Ibu cukupkan bimbingan kelompok pada hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu kalian serta keaktifan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Namun sebelum berdoa kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, acara kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.